Halo semuanya, saya Gisela Marisha Lestari. Di sini akan merefleksikan mata kuliah pengantar sains. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya itu, hal apa saja yang Anda pelajari pada mata kuliah pengantar desain? Hal yang saya pelajari pada mata kuliah pengantar desain, yang pertama itu memahami tahapan-tahapan dan proses dalam mendesain, seperti mencari banyaknya ide-ide yang kreatif dan konsep-konsep yang kreatif, dan setelah itu harus bisa mengembangkan ide-ide kreatif dan konsep-konsep kreatif itu ke dalam bentuk yang nyata. Terus yang kedua, mempelajari elemen-elemen dasar dalam mendesain seperti warna, tekstur, garis, titik, ruang, bidang, terus bentuk-bentuk dasar seperti segitiga, persegi, dan lingkaran, dan prinsip-prinsip dalam mendesain seperti simetris, keseimbangan, hierarki, aksis, ritme, datum, terus transformasi, proporsi, terus skala, kontras, kesatuan. Terus yang ketiga, desain itu dapat menyampaikan pesan atau informasi secara visual dalam bentuk grafis, layout, ataupun ilustrasi. Yang keempat itu etika dalam desain, seperti tidak melakukan plagiasi atau meniru karya orang lain. Terus yang terakhir, mata kuliah ini tuh mengajarkan cara mengembangkan setiap mahasiswa, mengajarkan cara mengembangkan kemampuan dari setiap mahasiswa itu, seperti mengembangkan kemampuan kreatif, teknis, dan menganalisis dalam merancang desain yang efektif dan estetis. Terus pertanyaan yang kedua, apa arti merancang bagi Anda? Merancang bagi saya itu tindakan merancang dan menyusun secara strategis yang melibatkan atau memperhatikan lingkungan sekitar, bukan hanya mementingkan estetikanya saja, tetapi harus memperhatikan fungsi, kenyamanan, keamanan, dan aksesnya. Terus pertanyaan yang ketiga, aspek apa saja yang menurut Anda penting dalam merancang? Menurut saya aspek yang penting dalam merancang itu yang pertama fungsi. Fungsi dalam merancang desain tersebut yaitu fungsi dalam merancang desain tersebut. Desain harus memenuhi kebutuhan pengguna, harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pengguna. Terus estetika, mendesain yang baik dan menarik, mendesain dengan baik dan menarik secara visual dengan komposisi elemen desain yang seimbang. Terus ketiga, kejelasan, informasi harus mudah dipahami dan dapat disampaikan dengan jelas. Terus keempat, kesesuaian, mendesain dengan mengutamakan kebutuhan pengguna. Terus yang kelima, inovasi dan kreativitas, harus memiliki pemikiran yang kreatif dan solusi yang inovatif. Terus yang keenam, keberlanjutan, itu seperti mendesain bangunan yang ramah lingkungan, yang peduli dengan masyarakat sekitar. Terus yang pertanyaan keempat, tugas apa saja yang sudah Anda sajikan dengan optimal dan mengapa Anda puas dengan tugas tersebut? Yaitu tugas UAS. Karena yang
pertama itu dapat teman kelompok yang baik, terus yang saling mendengarkan, terus saling membantu. Nah, terus teman-teman juga itu memiliki ide-ide yang kreatif, terus mereka itu punya kemampuannya sendiri, terus mereka juga orangnya rapi, sehingga instalasi kita itu termasuk instalasi yang rapi. Terus mereka juga ya termasuk orang-orang ambis. Jadi karena mengapa Anda puas dengan tugas tersebut? Karena tugasnya itu sesuai dengan ekspektasi kami, dan ya tugasnya itu sesuai dengan ekspektasi kami, karena sesuai dengan apa yang kami mau, sesuai dengan desain yang kami buat dari sketsa itu, terus dari buat maketnya, terus kami buat instalasinya sesuai sama persis dengan maket yang kami buat. Namun kami tidak menjadi juara favorit, tapi tidak apa-apa, kami tidak berkecil hati karena itu semua tergantung dari pilihan setiap orang. Jadi kami juga terima saja, walaupun ya kami sudah sedikit berharap kalau kami akan juara favorit, ternyata tidak. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Tugas apa saja yang belum Anda sajikan dengan optimal dan mengapa Anda kurang puas dengan tugas tersebut? Yang pertama, tugas 8, itu komposisi garis dan titik 3 dimensi string art. Yang pertama itu karena string artnya bagian dalamnya yang ini itu kurang menyatu dengan string art yang bagian luarnya ini, karena kan ininya ujungnya di sini. Nah, seharusnya ininya tuh diputar ke sini, jadi ini tuh lurus dengan ini biar menyatu kan. Kalau kayak gini kurang menyatu, kayak ininya itu sendiri, terus ininya itu sendiri. Terus kedua itu kedalamannya tidak ada nih, seharusnya kan kayak ada yang di bawah terus ada yang di atas begitu kan, ini tidak ada, jadi dia kayak flat begitu aja, jadi kurang puasnya di situ. Terus yang kedua, tugas ke-7, komposisi garis dan titik 2 dimensi, itu yang ini. Itu kan temanya kan grid kan, tapi di luar sini sudah sesuai grid, tapi mulai masuk ke dalam sini gridnya tidak kelihatan, jadi agak kurang puas. Padahal di sininya sudah sesuai grid, tapi sudah mulai masuk ke dalam gridnya tidak kelihatan lagi. Nah, terus yang ketiga itu evaluasi 1, tidak suka karena layoutnya jelek dan belum rapi. Nah, ini lihat kayak tidak beraturan, kayak jelek banget. Jadi yang eval 1 layoutnya kurang, tidak puas di layoutnya. Langsung ke pertanyaan terakhir, hal yang ingin saya perbaiki itu harus bisa mengatur waktu dengan baik agar bisa menyelesaikan tugas dengan maksimal. Terus yang kedua, harus aktif, misalnya tidak malu dalam bertanya. Yang ketiga, harus semangat, jangan mudah menyerah. Yang keempat, harus bisa lagi berpikir dengan lebih kreatif
dan bisa menceritakan konsep yang telah dibuat. Terus yang terakhir, ingin belajar cara membuat layout atau paper dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.